طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sahabatku, pemirsa Najia TV dan ikhwan dan akhwat dimanapun antum berada, azillahu wa yakum jami'an, di dalam lapangan dakwah yang telah kita geluti hari ini, tujuan kita adalah tiada lain adalah untuk menyampaikan dakwah Rasulullah SAW, dan kita adalah pengemban dakwah. Sebetulnya inilah sangat tugas yang mulia, tugas yang dibebankan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran. Dan sebaik-baik kita itulah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada mengajak orang-orang baik mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya kecuali orang-orang yang menyeru kepada agama Allah? Maka tugas yang mulia ini sebenarnya adalah tugas para rasul dan diemban oleh kita yang bergelut dalam majalah dakwah. Sejatinya kita semua di dalam mengemban dakwah ini dituntut kepada kita untuk saling munasahah, saling menasihati, saling mengingatkan, dan penuh dengan kebersamaan. Karena tugas inilah tugas yang sangat berat sekali. Maka kebersamaan kita lah dalam menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran ini dituntut kesabaran dan keikhlasan di hati kita semua. Terkadang memang karena faktor-faktor yang merusak dari keikhlasan hati kita, berbagai faktor yang akan menyebabkannya. Di antaranya adalah kita tidak pungkiri bahwa itu dahsyatnya fitnah dunia, fitnah syuhrah, fitnah ketenaran, dan fitnah ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Terkadang perasaan ini merasuk ke dalam jiwa sanubari kita, dan kita tidak akan selamat daripadanya kecuali atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita berlomba-lomba untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak ke tengah-tengah masyarakat kita, tetapi terkadang hati kita dirundung oleh kenestapaan, keinginan yang kuat untuk menggapai kejayaan duniawi, untuk mencapai ketenaran, sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan harus kita capai. Dan disinilah letaknya kita mula-mula bersama dalam dakwah. Ia sekata, apa kata pepatah, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Tetapi lambat laun perjalanan ini akhirnya tergusur dengan berbagai kepentingan. Akhirnya kawan yang ia sekata dahulu satu persatu meninggalkan kita. Satu persatu mulai membenahi diri masing-masing. Dan lebih parahnya lagi adalah satu sama lain di antara kita saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menghinakan. Faliyadzubillahi min dzalik. Saya nasihati diri kita sendiri dan kita semua ikhwah sekalian. Marilah kita kembali kepada asas tujuan kita untuk mengemban dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah telah membimbing kita, menunjuki kita kepada pintu hidayah, sehingga hidayah itu taufik di atas sunnah yang sangat-sangat mahal harganya ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu hidayah untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya dan mendakwahkannya. Inilah tugas yang mulia ini. Tapi janganlah kepentingan-kepentingan kita itu akan menghantarkan kepada kita perpecahan, perselisihan di antara satu sama lain. Marilah kita kedepankan kembali bagaimana kita satu tujuan dan satu visi. Tujuan kita adalah untuk mendakwahkan al-haq ke tengah-tengah masyarakat kita, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan.
bukan untuk mendapatkan ketempat dan kedudukan, tapi dari hati yang tulus. Memang kita semua telah ditakdirkan untuk orang-orang yang bersalah. Kullu bnu Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap anak Adam itu pasti bersalah, dan yang paling baik adalah mereka itu yang bertobat dari kesalahannya. Maka untuk itu, segala sesuatu yang tengah kita hadapi hari ini di lapangan dakwah ini, kita kembali kepada tujuan kita semula, bahwasanya tidak akan bisa tegak dakwah ini kecuali kita bersama-sama di atasnya. Marilah kita belakangkan ego kita masing-masing. Marilah kita renungkan kembali bahwasanya jalan yang kita tempuh inilah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang akan menghantarkan kepada kita keselamatan fid dharain, di dunia dan di akhirat. Jangan nanti kita seperti lilin, ikhwas sekalian. Orang lain kita terangkan, ternyata diri kita binasa. Kita menyampaikan nasihat kepada manusia, sementara diri kita lupa atasnya. Faliyadzubillahi min zalik. Kita tidak ingin orang lain selamat, tetapi kita menyemplungkan diri kita ke dalam neraka jahanam. Faliyadzubillah. Dan persaudaraan kita bisa kita bina, bisa kita al-mu'akhah, apalagi ukhuwah al-manhajiyah kita ini. Persaudaraan di atas manhaj itulah yang lebih utama, jauh bahkan di atas ukhuwah, di atas nasabiyah, karena kita telah diikat dengan persaudaraan di atas manhaj Rasulullah SAW. Kesalahan satu sama lain di antara kita saling mengingatkan, karena juga Rasulullah SAW katakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Mari kita saling menasihati tentang kebenaran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, menasihati tentang kebenaran dan menasihati tentang kebenaran. Kesabaran dan kebenaran yang harus kita junjung tinggi agar kita betul-betul ikhlas dalam menjalani ini. Semua yang terjadi pasti permasalahan yang ada, karena dunia ini sebelum kita tempati juga banyak masalah. Tetapi masalah itu kita akan cari solusinya bersama-sama untuk merajut tali ukhuwah manhajiyah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan hati kita, meluruskan jalan kita, melampangkan niat kita untuk ke depan kita terus bertawun di atas dakwah ini. Karena alhamdulillah dengan peran serta kita semua, guru-guru kita, para masyayikh kita yang telah mendakwahkan ilmu sampai ke seluruh penjuru, ke seluruh negeri ini, dan bahkan kita sekarang merasakan nikmatnya perjuangan mereka. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para ulama kita, para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, mengenalkan kepada kita manhaj ini, semoga Allah ampuni kesalahan mereka, Allah jaga kehormatan mereka, dan Allah pelihara keluarga mereka. Dan kita terus menapaki jalan ini, insya Allah ta'ala. Semoga kebersamaan kita di atas dakwah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata lain adalah saling kita bertawun atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyejukkan hati kita, menghapus rasa hasad dan dengki dari hati kita, karena hasad dan dengki itu adalah penyakit yang akan membinasakan kita, yang akan merontokkan amal kita. Faliyadzubillahi min zalik. Aqulu qouli hadza, demikian yang dapat saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam di pantai Sasa ini, di Pasaman Barat. Semoga kita semua mendapat hikmah daripadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.